terus hasilnya berapa? Nggak tahu saya. Kok nggak tahu? Emang saya nggak tahu. Saya nggak mau ngomong. Benar nggak sih? Saya nggak mau ngomong. Nah ini kalau kayak gini kan, bos saya kan bilang 3,5 satu backlog. Hasilnya bagus tuh. Cuman emang ya, balik lagi ke perawatan. Nah, itu. Kalau misalnya kita beli 10.000 24 berarti 24 juta tuh, 24 juta. Terus kalau 3,5 35 juta. Betul nggak sih? Hasilnya? Jadi kalau 3,5 itu 3,5. Iya. 35 juta. Iya dong. Ya. Kita beli log cuma 24, dapat uang 35 juta. Itu panen kalau log dari sini berapa bulan? Maksimalnya 4 bulan. Maksimalnya. Cuman karena ada yang 3,5 gitu kan. 3,5 ada. Oh. Ya tergantung dari cuaca juga kan ya, dari masa panen itu kan ada ngaruh. Seperti kalau misalkan tuh masa produksi silog ini di waktu banyaknya hujan, nah itu cepat tuh. Cepat panen raya. Cepat. Nah, kalau misalkan ketemunya pas kita budidaya, ketemunya musim kemarau gitu ya pasti ada perlambatan waktu hasil akhir gitu. Soalnya pertumbuhan si jamurnya itu pasti agak lambat gitu. Bukan berarti misalkan cuma wah hasilnya kurang atau gimana, cuman pastinya membutuhkan masa waktu gitu. Tapi tetap hasilnya 3,5. Kalau untuk nyimpulin gitu kan, untuk saya itu untuk ukuran standarnya, untuk ukuran standar gitu ya, 3,5 itu. Nah cuman itu kan harus balik lagi ke lihat dulu cara perawatannya si petaninya itu. Benar. Soalnya kan ada juga nih kayak model pengumpul, pengepul ya? Pengepul yang namanya angkus. Iya. Saya kan pernah, terus waktu itu ada orang dari tempat saya, Pak jual kemana Pak? Terus dia bilang apa? Cerewet orangnya gitu kata gitu. Berarti dalam hati saya kalau dia cerewet, berarti dia cuma bagus. Iya kan? Nggak ada. Ada juga kan orang akhirnya dengan cerewet harga saya jadi bagus. Ada juga main yang terima main aja, tahu kita dikasih harga sembarangan, kebak belur, nggak bisa ke Uber. Intinya sih pasti gitu banyak. Di satu pengumpul misalkan menyesuaikan harga gitu kan, per kilonya itu menyesuaikan harga gitu kan ya. Pasti dia juga kan ada tuntutan. Iya benar. Misalkan tuntutan kalau kamu mau harga bagus stabil, misalkan di atas 11 nih, jaga kualitas. Betul. Nah sekarang yang paling cocok kalau kita misalnya budidaya nih, terus kita kan beli nih sama Cecep nih. Jadi untuk harga ke penggepul berapa tuh? Yang untuk menguntungkan kita di angka berapa? Itunya. Nah kalau untuk angkanya, untuk misalkan minim ya. Iya. Misalkan harga minim petani itu harus paling minim ini ya, paling minim itu harus meraih angka itu 9. Paling minim. Itu paling minim ya. Iya. Nah, paling minim harusnya harga standarnya 10 sampai 10,5 gitu kan. Itu udah menguntungkan. Nah, itu pasti ada lah gitu ya. Iya, untuk 10,5 apalagi kalau misalkan ada yang berani ngambil harga 11. Oh iya, betul. Soalnya kalau pas kan kalau di jamur itu kan ada masa penurunan dari harga ya. Iya. Nah, itu kita harus nuntut itu si pengepul itu ya dengan perhitungan gitu kan ya, perhitungan dari pembelian lognya gitu kan, terus biaya operasional itu kita itu harus meraih angka per kilonya paling minim 9. Kalau di masa-masa harga drop gitu kan ya, cuma kan kalau masih masa jangka bagus di harga itu jarang gitu ya. Cuman kalau pas ada bulan-bulan tertentu yang harga bisa 7, bisa 8. Nah, itu tapi itu nggak lama ya. Nggak lama. Cuman kan kita tetap harus ada komitmen sama pengepul. Iya. Jadi jangan sampai misalkan pengepul itu
gimana aja semaunya dia gitu kan ngasih harga si petani gitu. Iya. Kalau misalkan terus-terusan diatur sama pengepul tuh petani nggak akan Hancur. ada kemajuan. Hancur. Ya apalagi sekarang kalau kayak model adik saya mau beli backlog dengan harga 24, terus harga dari pengepul sembarangan kasih 99 terus nggak bisa beli lagi besoknya. Yang penting harus kalau di gimana ya, klop lah mungkinnya. Ya. Antara si petani sama pengepul itu harus bisa menyesuaikan harusnya gitu ya. Jadi kita nuntut harga tapi kita ngasih kualitasnya yang bagus. Iya kayak model tadi saya bilang pengempul Bos Engkus. Bos Engkus itu terkenal di kalangan orang-orang itu rewel. Tapi saya balik lagi. Gitu kan, ya? Tapi saya balik lagi harga dia bagus. Nah itu. Ya benar, pasti. Gitu. Karena dia juga ada tuntutan. Dia ada tuntutan di pasar. Cari yang bagus. Ya, betul. Saya kesini itu dari 2006 kesini tuh Pak. Ya mulai pertama dijamur. Tapi yang di Parigi yang punya sendiri itu ya sama saudara Pak. Saudara itu. Maksudnya saudara itu sama kakak itu. Iya maksudnya saudara kandung lah. Ya, lebih betul. enak lah. Iya. Kalau sini kan saya daerah anjing boleh bukan. Lebih 10 tahun, 15 tahun. Gak kerasa. Iya. Gak kerasa. Ilmunya nggak habis-habis ya, nambah terus. Tuh, tetangganya Cecep Yai, Iya. dia bilang, itu emang orang rezekinya bagus. Kenapa bisa rezeki bagus dia? Saya bilang gitu. Harus introspeksi diri, jangan kita ngiri sama orang, tapi kenapa dia bisa begitu saya nggak bisa. Tapi jangan nggak boleh ngerusak orang. Iya, bener nggak? Pasti. Orang bisa nih usaha jamur, ya kita harus bisa. Ibaratnya irinya dengan dalam kebaikan, jangan tuh orang rezekinya bagus tuh, iya bagus lah. Tapi kan Yai nggak tahu dia. Ya, tetap kan Tetap segala sesuatu susahnya nggak tahu. Nah, itu ada masa proses Pak. Proses. Kalau misalkan tahu ke belakangnya gimana saya ngejalanin proses itu kan, wah kayaknya mendingan kalian aja gitu kan, mendingan katanya. Enggak, awalnya banyak yang konten. Ya itu sama pastinya Pak. Ya sebelum misalkan kita ada di misalkan ya di posisi bisa bertahan itu kan, ya pasang surutnya itu kan belakang-belakangnya itu pasti ada gitu. Jadi orang nggak lihat tuh proses awalnya, orang lihat proses akhirnya sukses gitu. Dulu juga belum tentu seperti ini. Ya itu. Saya juga kan istilahnya nggak akan ngejalanin ini satu produksi dengan tuhangan saya sendiri gitu kan. Di sana kan saya juga kan terus lari-lari itu kemana-kemana. Setiap yang namanya ada produksi gitu kan. Pasti nanya? Ya pasti Pak. Misalkan mau dia yang udah tua, mau yang misalkan di bawah umurnya saya gitu kan ya. Ya untuk bahan perbandingan gitu. Dan sampai sekarang kan masih gitu. Masih? Enggak istilahnya terus wah pemahaman saya ini bagus terus aja dilanjutkan, enggak gitu Pak. Iya. Jadi dalam dunia jamur tuh biasa tuh saling silaturahmi. Ya itu kan Harus. misalnya untuk kita ngejalanin terus dengan pemahaman sendiri, yang ada kita nggak bisa memecahkan satu yang namanya konten dan terkonten mana masih lah gitunya. Nggak berkembang lah Ya, istilahnya. Jadi biarpun Cecep udah 10 tahun masih ada konten nggak? Ya yang namanya kan pasti ada. Pasti ada. Yang diproduksi ini kan nggak ada namanya 100%, nggak ada nih Pak. Berarti 90% udah bagus. 90% itu udah bagus. Ya udah bagus. Itu diproduksi ya. Nggak ada yang namanya udah puluhan tahun itu bisa dia bikin 1000 plusnya juga 1000, nggak ada. Pasti ada yang minnya. Itu udah pasti. Udah pasti. Walaupun yang namanya si kepala produksi itu udah berpuluhan tahun gitu. Udah pasti ada Pak. Iya. Itu pokoknya ukuran bagusnya itu pokoknya 0,5 itu paling bagus. Itu paling bagus. Soalnya kalau nggak diceritain begini, misalnya datang investor orang Jakarta produksi, pasti marah. Ya. Pasti marah dia. Pasti. Belum paham. Ya. Kenapa bisa banyak yang gagal, banyak yang konten? Ya. Nah kalau
Cecep udah ngomong biarpun yang ahlinya sekalipun pasti repot deh. Pokoknya itu ukuran 0,5 itu paling bagus. Oh. Itu 0,5 itu si konten 0,5 itu. Oh. Itu nggak tahu kalau si orang produksi itu nutupi lah ya, nutupi misalkan untuk wah konten sedikit anggap aja nggak ada gitu kan. Iya. Iya, Nah, biasanya mungkin. gitu. Nah cuman saya itu udah datang kemana dengan konsultasi gitu kan, ngomong secara misalkan empat mata gimana gitu kan, tingkat produksi itu gimana gitu kan, tetap nggak ada Pak, nggak ada yang 100%. 100%. Yang namanya ahli pun gak ada. Ya mungkin kalau bikinnya 10 biji. Oh iya. Karena misalkan gerakannya itu satu lot kita bisa 1 jam lah. Iya. Hati-hati dengan detail gimana. Kalau gerakannya bisa produksi 6.000, Ya, 12.000. Dengan misalkan udah banyak gitu kan. Pertama gerakan sampai pertengahan terus sampai ke akhir itu kan pasti robah gitu. Betul. Pasti robah. Dimana misalkan kalau pagi-pagi bisa hati-hati lah. Terus dengan siangnya itu kita melihat kerjaanku masih banyak, gerakan juga pasti robahnya. Iya. Apalagi siang masih banyak lagi udah Ya, pulang gitu. soalnya kan kalau produksi ini dituntut harus selesai. Iya. Kalau nggak selesai imbasnya Besok banyak lagi. Tertumpuk. Betul. Nah ini kalau model kayak di sini bibit semua bikin sendiri. Bikin cuman kan saya juga nggak memasukin satu bibit kalau misalkan si bibit itu belum maksimal penuhannya. Oh. Nah di sana tetap saya juga pasti cari. Pasti beli. Daripada misalkan patah misalkan saya bikin nih terus melihat F2 nya oh ini misalkan masih belum maksimal diturunin. Nah saya nggak pakai, mending ditahan dulu, saya beli dulu. Oh iya. Beli dulu. Jadi biarpun kita pakai steamer tetap aja nggak 100% jadi. Enggak Pak. Oh. Apalagi ini kan yang namanya mah ya satu media gitu kan ya, dengan pertumbuhannya si meselium itu kan kita kasih namanya bibit lah itu. Yang namanya bibit jangankan misalkan bibit biasa, yang namanya bibit unggul aja gitu kan, itu kan pasti ada. Nah sekarang kalau misalnya sesudah dibibit itu kendalanya apa? Yang terbesar? Kendalanya yang terbesar itu ya kalau misalkan dari angka konten gimana? Iya, bisa jadi konten, bisa jadi mulus semua gitu. Apa karena cuaca, suhu, angin? Kan ada yang bilang angin, cuaca. Ya cuaca ada ngaruhnya juga, Pak. Tapi kalau saya lihat di sana mana? Saya bilang nggak ditutup-tutup. Ada yang bilang katanya masalah angin, bahaya. Tapi saya lihat ya. Tapi jadi juga. Ya. Tapi kontennya banyak juga sih. Ya. Iya, Masih nggak ada Pak. Nggak ada yang namanya satu produk itu bisa numbuhin 100% itu si log gitu. Nah itu masalahnya yang paling besar masalahnya apa? Nah ada 2 faktor sih ya. Yang fatal itu di produksi satu sterilasi. Oh steril. 2 bibit. Oh. Ya. Jadi sterilasi itu seperti kita di steamernya. Iya. Kalau kurang maksimal fatal. Gitu. Kurang masak lah. Oh. Sama bibit. Kalau bibit kita misalkan kita pakai yang muda, si rambatan tenaga si bibit rambatannya itu lemah, itu fatal juga. Oh jadi bibit tuh kalau bisa tuh yang bagus begitu masuk ke log cepat dia menjalan. Ya, cuman tetap ada masa tunggunya gitu kan. Oh. Misalkan kalau bibit bagusnya antara 2 sampai 3 hari itu udah menyebar sih. Udah menyebar. Itu kadang-kadang kenapa tuh begitu menyebar, tahu-tahu seminggu bisa hijau. Kenapa tuh? Hijau. Iya. Nah, itu berarti ya kita gali lagi dari steamernya gitu. Oh, pemasak steamernya. Steamernya dimungkinkan pengukusannya kurang maksimal. Oh iya, mungkin atasnya matang begitu ke tengah, ini nggak masak. Nah, jadi stop. Oh iya. Kalau iya betul. Kalau faktor cuaca nggak begitu. Faktor cuaca pasti ada Pak. Kalau faktor cuaca biasanya kalau suhunya dingin, suhunya terlalu dingin aja. Suhunya terlalu dingin, kalau misalnya semuanya maksimal dari bibit sampai ke steamnya gitu kan, paling ada ocong di sana. Oh. Yang keluar. Nah itu cuaca suhu paling bagus berapa? Kalau untuk di inkubasi, iya. Nah, pokoknya kalau suhunya ditinggiin aja kalau untuk di itu. Antara berapa persen? Antara yang di budidaya gitu kan ya. Di budidaya di produksi. Iya. Di produksi itu
dari mentoknya itu sampai ke 20 lah paling Pak. Minimal 20. Suhunya maksudnya ya, Iya. bukan kelembaban gitu ya. Bukan suhu. Jadi pokoknya suhunya ditinggiin aja gitu kan ya. Antara 30. Nah itu pokoknya bisa tinggi, soalnya kan saya jarang-jarang pakai Iya. Temperatur. Ya, Temperatur. gitu. Pokoknya kira-kira aja jangan terlalu dingin gitu. Nah gitu. Beda lagi sama kelembaban. Kelembaban enak gitu. Kalau kelembaban itu harus direndahin kalau diinkubasi. Oh. Beda di budidaya itu harus kebalikannya. Harus kebalikannya. Jadi kelembaban tuh nggak boleh dingin diinkubasi. Ya diusahain seperti itu. Seperti hangat ya. Terus ada sirkulasi. Oh iya. Berarti iya. kalau Pak Cecep patokannya bukan suhu tapi kelembaban. Kelembaban dia. Kalau Beda sama budidaya ya, Mas. kalau kita kemarin kan Ya, beda. lebih ke suhu. Iya. Kelembaban karena dia steamernya dekat ke mesin steamer dekat ke inkubasi kan. Hawanya masih dekat sana kan. Dekat ya, cuman kan nggak terlalu hawanya itu nggak terlalu hangat juga sih Pak. Oh. Jadi nggak istilahnya kita naruh steamer di sana itu jadi ke lokasi ini hangat, nggak juga sih. Tetap sih istilahnya efek dari bangunan atau misalkan kita harus ini musim dingin berarti harus banyak yang tertutup juga bisa. Iya, yang tertutup. Jadi biar angin nggak masuk. Ya gitu, itu ya buat peranget lah gitu. Iya, betul. Kalau angin masuk di inkubasi bagus Pak. Kalau untuk angin. Oh bagus. Jadi ada pentingnya itu sirkulasi itu untuk itu. Oh. Angin juga itu kan jadwalnya jadi hangat ya. Hangat juga. Iya. Itu baru datang ya. Yang baru tuh. Yang baru. Kok belum? Oh mau dikirim keluar. Lagi ngisi yang ini nih Pak yang atas. Oh. Kan ada sebagian kubung yang disewa orang juga yang tani gitu ya. Yang mau saya ada kubung nggak kepake, ya daripada misalkan nggak dimanfaatin saya sewain gitu. Plus ada isinya. Wih, hebat dong. Itu berapa? Hitungannya gimana? Harganya berapa? Tapi jamurnya bebas dijual. Iya bebas. Itu kan udah hak dia pembeli gitu ya. Backlog di sini. Misalnya pemain baru nih temen saya. Nanti misalnya lu beli aja backlog gitu. Ya. Nanti dia akan ngasih Oh pasti itu mah selalu saya kontrol. untuk perawatannya gimana? Ya, saya juga selalu mengarahkan ya ke setiap pembeli petani gitu kan. Jangan sampai misalkan ada keraguan tuh misalkan nggak enak atau malu gitu kan. Yang penting misalkan saya bisa pasti datang gitu. Jangankan misalkan kalau disebut dipanggil gitu kan untuk itu aja. Pertama misalnya belok, tapi untuk perawatannya minta tolong dikontrol ya. Saya jadwalin itu. Saya jadwalin di sana per berapa hari saya datang. Oh iya bagus. Enggak, itu kalau untuk orang awal budidaya kira-kira yang bagus di angka 10.000, 20.000, 30.000 atau berapa nih? Yang menguntungkan. Yang menguntungkan. Kalau di budidaya itu bisa menguntungkan Pak. Bisa menguntungkan dengan caranya itu continue. Oh Dengan terus. cara continue. Kalau misalkan kita punya kapasitas 100.000, belum 100.000, nah itu pasti ada cuman ada minnya juga di sana gitu. Yang bagusnya? Yang bagusnya sistemnya continue. Kalau misalkan kita punya lahan untuk 100.000 log nih, Iya. kita bagi berapa sensi misalkan. Oh, misalnya bulan Januari kita isi 20.000. Ya, terus selama 1 bulan atau 1,5 bulan Isi lagi 20.000. Nah, itu. Misalnya kita konsep sampai ke 5 kumbung. Iya. Nah, udah 5 kumbung itu, nah insya Allah berjalannya itu pasti lancar ya, Pak. Oh, jadi kalau dengan sistem continue gitu uang tetap balik. Ya, satu gitu ditambah nggak pusing lagi. Kalau misalnya kita belum 100.000 isi sekaligus, memang di Oretan misalkan ada ya, cuman kan yang namanya fisiknya gitu, jarang-jarangnya. Kalau misalnya kita 100.000, kita konsep per 25.000 atau 20.000 aja. Iya. Ya 20.000 1 bulan atau 1,5 bulan, masuk lagi 20.000. kumung kedua 20.000, masuk lagi ke kumung ketiga gitu. Nah mungkin pertama aja kita bisa harus mengeluarin ini dana sekian. Tapi kalau udah ketutupi semua, nah itu udah enak. Kalau untuk misalkan jadi 5 konsepan gitu kan, jadi 5 sensi penanaman itu 1, 2, 3, ketiga udah kebantu tuh. Oh iya. Nah terus kalau orang yang nggak punya kumbung,
untuk sewa itu kira-kira dianggap di berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun untuk yang jangan sampai begitu kita sewa 2 tahun habis selesai toto dinaikin namanya nih rugi lagi kita. Yang enak berapa tahun tuh? Oh yang enak kalau untuk di budidaya gitu ya? Iya, di budidaya. Di budidaya itu masih Yang kira-kira pengalaman Cecep nih yang orang pemain budidaya kira-kira mungkin di angka 3 tahun, 4 tahun. Kalau untuk pemain baru kan nggak mungkin dia beli lahan. Cuman kalau untuk masa pertama sih di masa untuk kita kontrak sewa itu 2 tahun juga sih udah bisa. Udah bisa ya? Udah bisa kita. Jadi konsepan itu udah bisa mengarah lah gitu sama yang konsepan itu gitu. Jadi jangan sempat misalkan konsepan kita belum kelar gitu, masa kontraksi tanah itu udah habis. Oh iya benar. Kalau untuk ukuran 2 tahunan sih masih masuk. Masuk ya? Masih masuk. Kan ada juga ada yang ngomong gitu 5 tahun pak yang enak, 5 tahun yang enak, tapi kan duitnya orang Ya. mau ngontrak 2 tahun Nah, mungkin itu pembicaraan sama yang punya tanah yang disewain. biar lama duitnya Biar banyak. lama, Iya ya. betul. Cuma kalau di tengah bisnis 2 tahun kan udah cukup ya? Ya, soalnya kan seperti kumbung ya, kumbung jamur. Kalau misalkan untuk jangka tahapan pertama itu kan ya. Kalau untuk pemikiran kenapa kita bikin kumbungnya dari bambu? Bambu itu misalkan gampang lapuk. Iya. Ada batas masanya gitu. Masanya, iya. Masa aktifnya misalkan 4 sampai 5 tahun udah kita Udah bagiin. habis. Mendingan bajaringan gitu. Oh, kalau yang punya lahan sendiri. Enggak, kalau yang punya dasarnya itu benar-benar gede gitu. Oh iya, dan punya lahan dan punya modal gede. Gitu. Dan kita kan pertimbangkan dulu apakah di jamur itu kita ini cocok gak nih? Nah itu, Nah, gitu. karena orang kan mau coba-coba dulu bisnis. Nah gimana misalkan kita bikin kumbung bambu ini satu dari pembiayaan gak terlalu gede. Betul. Dan untuk yang namanya usaha tetap kan kita ngeluarin paku setengah kilo kan harus masuk perhitungan. Betul. Ya. Betul. Nah kalau untuk bangunan bambu ini kan bambu ini kita misalkan habis 10.000 dengan masukan dong misalkan 20.000 itu kan harus kita tata juga ya si bangunan itu tuh kira-kira berapa periode nih tutupnya gitu misalkan. Kalau misalkan bangunan bambu 10.000 terus bajaringan kita habis 50.000 misalkan ya berarti takutnya gitu kan bangunan belum ketutupi masanya kita berjalan di jamur itu udah capek Udah bosan. nah itu bangunan mau digunain. Nah itu juga masalah juga. Kalau itu mah misalkan wah selama 1-2 tahun bangunan itu ketutup tapi cuman kita tuh udah capek di jamur tuh ya udah tinggalin juga kan nggak akan itu gitu ya. Betul. Kalau untuk pembangunan kumbung budidaya itu tingginya berapa yang ideal? Yang ideal itu pokoknya jangan kurang dari 3 meter aja. Oh, dia lagi senang ngelihat karena di jamur itu kan tiap hari dapat duit. Orang senangnya begitu nafsu nih. Panen berapa misalnya kayak saya nih panen 70 80. Oh, berarti dapat 800 dong tiap hari. Kan dia senang gitu doang. Dia nggak tahu tuh kalau Prosesnya. Benar nggak ya? Pasti. Prosesnya kita produksi, misalnya kayak produksi backlog ini belum ada yang kontennya. Wah, itu yang kalau orang lihat mah. Tapi kan bener juga kata Cici. Orang kan nggak tahu dia udah kita nikmatin aja. Nah. Tapi jamur itu ada hamanya juga ya? Oh, rawan itu. Rawan ya? Rentan jamur itu kan di budidaya. Serangga. Rentan, Pak. Iya. Ada yang kecil kayak kutu. Untuk nyamuk itu kan itu pasti ada lah. Pasti ada. Gitu ya. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Oh jadi kalau untuk pembangunan kumbung tuh minimal 3 meter ya? 3 meter itu tingginya Pak. Nggak boleh di bawah 3 meter. Soalnya untuk sirkulasi itu pentingnya. Iya. Tapi emang ini juga apa? Suhunya kalau daerah Cipanas emang cocok karena dingin sih ya. Nah, Kalau tempat lain belum tentu. Saya pernah lihat tuh di grup APJ itu setiap hari ada yang ngomong di situ itu 20 ton. Jamur dari Cianjur Cipanas ke Jakarta. total semua. Total semua itu pun masih kurang kan? Saya bilang, waktu orang Jakarta makan jamur banyak juga ya. Jakarta, Tangerang, Bekasi itu 20 ton masih kurang kata salah satu yang ngomong di itu. Tapi saya sih nggak nyaut kan. Udah dihitung sama dia berapa pengepul nih mobilnya ada berapa mobil.
ada kemarin di siapa sekali panen 8 kilo Pak, 1 ton sampai siapa Ibu Khadijah. Oh, ya. Katanya tuh Iya, banyak ya budidayanya, Pak. banyak ya. Banyak budidaya. Saya bilang. Ada beberapa lokasi dia itu. Ada beberapa lokasi. Ya, tapi kan dia 1 ton gitu modalnya nggak sedikit. Pasti ya. Nggak mungkin. Mungkin galoknya ada 100.000 lebih kan? Lebih pasti. Pasti ada 300.000 ada. Kalau untuk 1 ton. 1 ton itu Iya. pasti lebih, Pak. Ya minimal itu paling sedikit di angka 200-an, Pak. Waduh, 200-an berapa? Oh, ya. Hampir 200. Hampir 200. Ya mungkin itu di masa panen rayanya mungkin ya. Masa panen rayanya. Berarti kalau 200.000 modalnya aja beli lokalnya 500 juta. Ya, benar, Pak. Bener kan? Benar. Bukan yang duit kecil loh. 500 Hmm. juta 1 ton cuma dapat berapa di setiap hari 11 juta. Ya mungkin kalau dia udah biasa ini pasti dia menguntungkan sih karena dia udah pemain lama juga. Nah, yang penting sih gitu, Pak. Continue. Continue yang penting, Pak. Soalnya itu kan budidaya itu umumnya itu kan enggak satu, Oh. enggak satu. Yang di Pataruman itu ada 4 kubu. Oh. Terus yang di Great Temple ada Dekor dari sini ya? dari banyak sih, dari banyak produksi dia Oh. dari saya masuk ya, dari Bu Jati masuk. Oh ya, jadi sama dia dipilih yang dia juga pintar ya.